Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri minkum wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat siang ini bertepatan di bulan suci Ramadan, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, begitupun dengan nikmat iman. Sehingga dengan nikmat iman ini, perasaan dan suasana hati kita, raga kita dengan mudah kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke tempat suci, di tempat masjid ini, untuk menunaikan amalan dan perintahnya. Selanjutnya, senantiasa kita jamaah sekalian mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia paripurna, suri tauladan yang patut kita contoh. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara memperbanyak membaca dan mengirimkan salawat kepadanya. Karena satu-satunya amalan yang sangat sederhana, mudah sekali kita ucapkan, kita sebutkan, dan itu pahalanya sangat luar biasa. Itulah salawat kepada Rasulullah. Dan satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, kepada kita semua. Namun Allah sendiri juga bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jadi siapakah sosok sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini jamaah perlu kita maknai secara hakikat, bahwa sesungguhnya nur daripada Nabi kita Muhammad jauh sebelum raganya tercipta, ruhnya, hakikatnya sudah lebih duluan tercipta daripada alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, sekiranya kalau bukan engkau ya Muhammad, itu kata Allah, maka alam semesta beserta dengan isinya ini tidak tercipta. Inilah jamaah sekalian perlu kita jiwai, maknai dengan memperbanyak membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sendiri beserta para malaikat itu senantiasa bersalawat. Satu salawat maka 10 kebaikan.
Kita mencoba mengistiqamahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pagi, siang, sore, atau malam sebelum tertidur, untuk rajin memperbanyak membaca salawat. Karena salawat inilah juga yang membuat suasana hati kita, batin kita, jiwa kita merasa tentram dan damai. Dan tentunya ketika suasana hati tentram dan damai, itulah tercipta yang namanya kebahagiaan. Urusan pekerjaan dunia kita akan berjalan dengan lancar dengan memperbanyak membaca salawat. Dan tentunya jamaah sekalian, kita barengi dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena afdalul zikir la ilaha illallah. Tergantung kemampuan kita, seberapa mampu kita baca, sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sementara dalam suasana Ramadan. Sudah hampir 1 minggu kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang puasa jamaah sekalian, inilah ibadah sebenarnya, ibadah rahasia. Allah berkata di dalam hadis qudsi, inna amalul ibnu adam lahu, sesungguhnya amalan anak Adam itu pahalanya kepunyaannya, illa asyam li, sesungguhnya kecuali puasa, puasa itu adalah untukku, kata Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Puasa dalam sejarahnya, ketika kembali kepada sejarah, bahwa ternyata umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul juga melaksanakan yang namanya puasa, meskipun tata cara pelaksanaannya, waktunya berbeda dengan puasa yang kita lakukan setiap tahunnya, yaitu puasa Ramadan. Ada puasa-puasa sunat, ada juga seperti puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, besok makan, besok urutannya puasa lagi, selang-seling. Puasa-puasa sunat, bahkan ada orang yang berpuasa ketika ingin menghadapi, ketika ada hajatan yang dihadapi, ada cita-cita, ada keinginan, atau biasanya karena ada nasar, maka biasanya orang berpuasa. Nah, ternyata jemaah sekalian, kalau kita kembali juga menengok sejarahnya, bahwa pada bulan suci Ramadan ini begitu banyak fenomena, peristiwa-peristiwa monumental yang terjadi dalam sejarah Islam. Pada bulan suci Ramadan itulah pertama kali Al-Quran turun, yaitu Iqra. Dan pada bulan suci Ramadan itulah juga terjadi perang Badar, perang umat muslim berhadapan menghadapi kaum musyrikin, dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini peristiwa ini terjadi juga pada bulan suci Ramadan. Fathu Mekah juga, penaklukan kota Mekah, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan tentunya beberapa peristiwa-peristiwa jemaah sekalian, kalau kita buka dalam lembaran buku sejarah, itu banyak peristiwa-peristiwa monumental yang terjadi pada bulan suci Ramadan.
Dan jangan jauh-jauh, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini sebagai negara mayoritas penduduk muslim di Indonesia dan dunia. Jumlah penduduk terbanyak muslim di dunia adalah negara Indonesia. Itu pertama kali diproklamirkan oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Berkat masukan oleh para aulia, para ulama, karena Soekarno ketika itu sangat dekat dengan para tokoh-tokoh ulama dan aulia yang menjadi penasehat spiritualnya, sehingga mendorong Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu bertepatan juga pada bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita mau memikir secara logika, orang berpuasa ini kan sejatinya merasakan haus dan lapar. Perasaan orang haus dan lapar itu yang dirasakan adalah biasanya orang berpikir kita pasti merasa lelah, letih. Tetapi ternyata jamaah sekalian tidak. Kita belajar dari sejarah awal Islam sampai sekarang, ternyata orang yang berpuasa itu justru fisiknya bertambah kuat. Inilah hikmah faedah daripada ibadah puasa. Kenapa pada saat bulan suci Ramadan kita bisa menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib, di luar daripada bulan suci Ramadan? Pagi-pagi kita tidak sarapan, tidak minum kopi, tidak merokok, jam 9, jam 10 sudah sangat loyo, letih, lemah. Itu jamaah sekalian karena tidak ada. Yang pertama, tidak ada niat. Itu karena tidak ada niat. Ternyata itulah hikmahnya bahwa kita dianjurkan untuk berniat dalam setiap melaksanakan yang namanya ibadah. Apakah itu ibadah sholat, ibadah puasa? Di malam hari atau lebih di awal bulan suci Ramadan, malam pertama kita sudah niatkan untuk bisa berpuasa sebulan penuh, maka yakin saja kita akan mampu melewati itu sebulan penuh. Dan lebih baik lagi, setiap malamnya, setiap sahur kita memperbaharui niat kita agar diberikan kemudahan, kekuatan untuk bisa berpuasa di siang harinya. Dan tentunya bagaimana kita mempuasakan seluruh panca-panca indera kita jemaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini yang tinggal 3 minggu lagi, diberikan kekuatan untuk melakukan amalia-amalia, aktivitas, segala amal-amal kebaikan, karena bulan suci Ramadan itu begitu banyak keistimewaan, faedah-faedah dan utamaannya. Olehnya itu marilah kita memperbanyak membaca salawat, zikir, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, memperbanyak bersedekah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan kita terhadap makhluk Tuhan lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.